Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidis saqalain wa sayyidil muhajirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi ad-darain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala an-nabi alamatu syaqawati arba'atun nisyanu dhunubil madiyah wa hiya 'inda Allah ta'ala mahfuzatun wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yaqbilat amrukat wa nazaru ila man fawqahu fid dunya wa nazruhu ila man dunahu fid din. Yaqulullah aradtuhu wa lam yuridni wa taraktuhu alamatus sa'adah arba'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya sehingga kita masih bisa berkumpul melanjutkan daripada pengajian kita, dan salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di dunia, di alam kubur, dan di padang mahsyar nantinya, dan berkumpul beserta beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus saqawah arba'atun. Bermula tanda-tanda seseorang itu mendapatkan kecelakaan itu ada. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan mahabharatan tentang sesuatu yang tidak diketahui, tentang sesuatu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang itu bakal celaka. Nah, tanda-tanda ini hampir nyata. Itu maksudnya. Bila timbul jurang bulan itu pasti mana? Nah, kan tandanya bulan itu pasti hari mana? Ada dua tanda bulan yang kesiangan. Artinya kebanyakannya bila orang terdapat tanda itu ciri orang celaka. Ada dua orang ada ciri celaka itu coba ada celaka ada dua. Nah, itu maksudnya. Apa yang pertama? Wajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisyanu dzunubil madiyah. Seseorang yang melupakan daripada dosa masa lalunya. Kesalahan-kesalahan masa lalu itu ada ampun di dalam ini. Ada ampun di apa kita dijadikannya pelajaran ada. Seolah-olah ini orang yang suci. Adapun hikmahnya apabila seseorang itu ada masih menganggarkan dosa masa lalunya, ada harapannya terkait mendapat taubat kepada Allah. Entah lainnya sudah tuhainya, kenangan masa lalunya aku pernah naga ini, aku pernah berbuat naga ini, sehingga dalam lintasan masa lalu yang bersalah kepada Allah Ta'ala tadi, ia mengharap ampunan di sisi Allah Ta'ala, mengharap Allah Ta'ala memaafkan segala kesalahan, dan ia mengharap Allah Ta'ala membuka dengan taubat kepada ini. Ini hikmahnya. Karena baginda Rasulullah SAW ini menyatakan orang yang melupakan dosa masa lalunya itu termasuk orang yang celaka karena ada dia. Anda tahu? Seakan-akan ada pernah berdosa, seakan-akan ada pernah merasa salah.
yang ada pernah merasa berhubungan dengan Allah kan. Lalu yang ada yang merasa berdosa ini lalu yang ada tahu. Lalu disitu bentuknya seakan-akan bersih diri pada orang lain. Padahal itu suatu kecelakaan. Wahia innallahi ta'ala mahfuzatun. Padahal ujar sikit, ujar Rasulullah ini, 6 orang melupakan dosa masa lalunya itu, sedangkan dosanya itu tercatat di sisi Allah. Iya bisa, ada di dalamnya. Aku berhari bisa menjuntang ini, bisa mengpilih si A, ada aku menggenangnya. Padahal catatan dosanya itu tercatat di sisi Allah. Mahfuzatun, terpelihara. Kalau pun terhapus kan? Bisa terhapus dosa dan kesalahan seseorang itu dengan serunya beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmatnya Allah Ta'ala menerima taubatnya dan Allah Ta'ala juga akan menghapus daripada segala dosanya. Ini jadi kayak apa? Bagaimanapun kita ini merasa diri kita ini baik, merasa diri kita ini mulia, merasa diri kita ini sempurna, tidak seorang pun melainkan melalui masa lalu itu masih ada berbeda. Karena sejatinya kan jalan itu tidak selama-lamanya mulus, pasti ada lubang. Dan jalan itu ada selama-lamanya berubah, pasti ada yang mulus. Artinya sebaik-baiknya diri seseorang pasti ada cacat-cacatnya, ya. Dan secacat-cacat atau secelah-celahnya diri seseorang pasti ada juga kebaikannya. Jadi kedudukannya mana sempurna. Karena kita manusia sama sempurna. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini Allah Ta'ala tempatnya salah dan lupa. Ya. Nah, tempat salah dan lupa itu berarti ada seorang manusia pun ada pernah melakukan kesalahan terkecuali baginda Rasulullah SAW dan para nabi-nabi dan rasulnya. Karena apa yang dikecualikan? Karena mereka ini kedudukannya adalah maksum. Salah pada perbuatan mereka tapi menjadi hukum bagi umatnya. Berarti itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Istilah kita biasa belajar, ini ampun nabi jadi kada buku apa? Kada buku salahkan di sini. Kayaknya umatnya tak gawe kan tahu ini salahkan. Nah itu menjadi hikmah. Kesalahan pada para nabi, kesalahan pada para rasul bukan menjadi sebab dosa, tapi menjadi sebab rahmat bagi hamba Allah. Itu maksud. Kita boleh. Jadi ciri yang pertama tadi, orang yang celaka itu Rasulullah orangnya ketujuh, bahkan ada hendak lagi mainnya dosa masa lalu. Kalau seolah-olah ini masa dirinya baik, ada pernah cacat. Padahal di Rasulullah dosa seseorang itu atau durhaka seseorang itu atau melanggarnya seseorang dari hukum-hukum syariat Allah Ta'ala ini tercatat di sisi Tuhan. Silahkan itu tidak merasa diri kepada dosa cuma catatannya kemana. Nah ini yang pertama. Adapun yang kedua yang termasuk dari paling tanda-tanda orang itu bakal celaka. Wa zikrul hasanatil madiyah wala yadri aku bilang amruhkan. Orang ini dulu mengisah-isahkan, menguyak-uyak kebaikannya yang pernah digawinya.
Padahal di Rasulullah SAW seseorang itu hari tahu nantinya anggap baik itu diterima Allah Ta'ala anaknya. Bisa seseorang ini bisa setiap hari bersedekah misalnya 50.000 sehari, hari berganti hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, bertahun-tahun ini ada itu aja gitu. Kalau dipisahkan seorang ini 50.000 sehari bersedekah orang kampung, awas aja buang, awas betul. Bertahun-tahun sudah ya dibangga-banggakannya kebaikannya itu, padahal ini sorangan tak tahu diterima Tuhan karena perbuatan itu ya diterima atau itu ambil diterima ya ada dua hubungannya, diterima Tuhan aja ini mestinya ditolak. Lalu kebaikan itu sia-sia duduk panggil makanya ujung pada perbuatan kebaikannya merasa bangga dengan melakukan dirinya. Jelas-jelas ini nang baikku dirusak daripada dengan penyakit hati itu. Istilah kita bahasa Banjar itu adalah tertipu orang, tertipu. Dikiranya kebaikan itu berbuat kebaikan. Pada pandangan ini bujur. Tidak satupun kebaikan seseorang itu melainkan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan. Andainya dinya kada sombong, dinya kada ujub, dinya melakukan perbuatan tak bukan karena ria, dinya melakukan ketaatan bukan karena sesuatu, semata-mata perbuatan baiknya, perbuatan ibadahnya, sedekahnya, atau hanya membantu orang lain mutlak lillahi ta'ala, tidak mengharap yang lain terkecuali ridha Allah Ta'ala ini yang diterima. Sebesar apapun perbuatan baik seseorang, 100.000 sehari bersedekah, atau yang memberi makan fakir miskin hari-hari, cuma diulahnya kebahagiaan, dijadikannya kisah seorang ini. Lalu seolah-olah ini hendak menanamkan pandangan baik di diri orang lain terhadap ini. Itu bukan menjadi kebaikan, bahkan merusak daripada kebaikan ini. Ada jalan masuk ini lagi ciri yang kedua. Bahayanya. Padahal jangan dipikirkan. Bahaya itu kan ada bisa. Siapa di zaman Nabi Musa, si Bahram ini menghabiskan seluruh hidupnya hanya di jalan Allah Ta'ala. Lalu ketika terjadi hari kiamat, si Bahram ini dipanggil oleh Allah Ta'ala, ditimbang segala amal perbuatan. Ternyata timbangan ini berat pada amal kebaikannya. Berat pada kebaikannya. Amal kejahatannya itu cair berkecing ke atas. Berat dengan kebaikannya. Lalu ujian malaikat, Assalamualaikum ibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera wahai hamba Allah Ta'ala. Keberuntungan di pihak lawan kita masuk ke dalam surga. Ujar Allah Ta'ala berhuluha bisalamin aminin, masuk ke dalam surga dengan keselamatan dan kesehatan. Protes itu, protes, wahai Allah, Dia menyuruh masuk ke dalam surga, ulun mendapatkan surga dari dengan rahmatnya dengan keselamatan daripada Dia. Sedangkan ulun amal ibadah ratusan tahun. Ini ulun masuk ke surga ini dengan berkat daripada segala hal perbuatan, bukan dengan rahmatnya. Oke, itu aja kata. Ayo menikah malam itu kita timbang guys. Timbang ya Allah,
seluruh perbuatan baik itu lawas sebutin rahmat. Baik ditimbang lama rahmat Allah Ta'ala ampun kebaikan daripada si haram tadi. Bingungnya. Nah, jangan terlalu yakin dalam amal ibadah ikan, karena ikan cari masuk ke surga itu atau rahmat itu maka Allah SWT masuk. Ikan amal ibadah ratusan tahun dia Allah. Seandainya aku ada berrahmat ikan, aku cabut gerak oleh diri ikan, oleh kemudian. Tadi ya sudah. Ikan kau membaca daripada kitab-kitabmu ya Allah, seandainya matinya aku cabut penglihatannya, oleh kamu baca. Ikan memuji aku ya Allah Ta'ala dengan berbagai macam zikir, aku cabut suara penglihatannya, oleh kamu. Nah, disinilah mana sisi bahagia. Jadi kisah Nabi mengajarkan kita segala sesuatu yang kita kerjakan lepas daripada kasih sayang Allah. Ada apa kita banggakan daripada perbuatan kita yang baik. Ya, Rasulullah tadi ini ampun diterima Tuhan. Alhamdulillah. Musiakan mana lapah nagawi, mana hasilnya kayak itulah Tuhan. Maka dicap oleh Rasulullah termasuk daripada orang yang celaka. Kadang gitu Pak, seseorang kadang memandang kebaikan itu dunia apa dewi, dinding pandangan hatinya itu Allah yang mengeluh itu bakal jika bakal sesuatu macam celaka. Dan yang ketiga, wa nazruhu ila man fawqahu fid dunya wa nazruhu ila man dunahu fid din. Dan yang ketiga termasuk daripada orang tanda-tanda yang mendapat kecelakaan, seseorang yang memandang orang yang lebih tinggi dalam urusan dunia dan memandang orang lebih rendah pada masalah agama. Nah ini maksudnya. Orang ini alim, luar biasa waraknya, luar biasa zuhudnya. Cuman si alim ini orang miskin. Ada lagi orang suci, alim kaya, mata-mata ini misalnya orang berduit aja, lalu yang sanggup memuliakan orang suci dan ini merendahkan daripada ahli agama tadi. Ini orang yang celaka jelas. Celaka. Kita ini lagi dihadapkan oleh Allah Ta'ala dua pilihan. Ini Allah Ta'ala hamba manusia bumi miskin, tapi ini alim, tapi hatinya senantiasa berzikir lawan aku. Nah saya hitung ini orangnya jahil, tapi suci, atau jadi pejabat. Lalu kita memilih orang suci, mencintai orang pejabat tadi karena takut dengan jabatannya, merendahkan dan menghinakan orang alim tadi, itu termasuk orangnya celaka. Nah, kayak dihadiri pada Rasulullah orang celaka. Di hati zaman kita ini nak alim atau orang suci. Ya ada. Kita ini nak alim atau orang suci. Ada kecelakaan bagi dirinya. Nah ini orangnya mencintai orang suci, berpahala orang suci, atau takutkan lawan jabatan seseorang, lawan menghinakan kepada orang alim, maka sisi ini miskin, sisi ini tidak terpandang. Andai seseorang miskin dan seorang wali mastur, dia sanggup dihinakan. Berarti jelas sudah orang itu termasuk dari Anda tanda orang celaka. Nah lebih saatnya lagi ya zaman kita ini orangnya dipandang orang alim, dipandang orang berilmu, maka tunduk
suci. Ya, boleh berbicara sini ya, beberapa sejuta, beberapa juta, awal. Tapi kan gue sih doakan gini, ilmu jadi pesanan, dakwah jadi kehendak dan dipilih oleh orang-orang suci. Mana lillahi ta'ala, lil pasang, lil sampai, karena dipasangin ini lalu sampai akan hasil duit. Nah ini yang dikatakan orang macam, dan orang itu bukan termasuk daripada dai lain. Itu hanya mubalik orang menyampaikan. Sedangkan dai itu apalagi dai Allah mutlaknya berdakwah atas nama Allah dan menyampaikan ilmu Allah dengan bertabat kepada Rasulullah. Itu dai. Jawaban kita itu baik dengan kata ad-da'i ilallah, da'i. Nyaman meletakkan suatu sebutan kepada seorang dikatakan da'i. Padahal ada sebatas. Makanya wajib baginda Rasulullah SAW akhir zaman ini kayaknya ulama ini terbagi dua. Ada ulama al-haq, ada ulama musuh. Ulama al-haq ini ngambil yang timbul di zaman. Kenapa? Satu pertama terkadang kayaknya Allah Ta'ala ini meletakkan ilmu-ilmu yang sempurna itu kadang kepada orang-orang yang ada di mana-mana. Istilahnya ini intan itu pada mau terbit permukaan, ini pasti dipatah. Ketika ini timbul ke permukaan, ini pun kadang sampai dirinya intan bercampur di tanah masyarakat, bercampur menjadi padat kerikil. Jadi sulit dicari, sulit dipinang kecuali orang itu mengetahui intan masalah ini. Kalau ada nasama ilmu-ilmu yang hak ini dari siapa itu kadang diangkat oleh Allah Taala di pandangan orang yang ada terpandang, dianggap orang biasa. Padahal sini memiliki ilmu luar biasa, terlihat biasa, padahal luar biasa. Ada juga orang yang terlihat luar biasa, sekalinya biasa-biasa aja. Nah ini. Dan kebanyakannya ulama-ulama hak itu ini hanya timbulnya alih, banyak budan, banyak tuban, sambat orang sasat, difitnah orang sasat, kafir, bahkan tersikat-sikat nyatakan murtad. Sebaliknya ulama usul ini bukannya ulama yang ahli maksiat, ahli ulama penyampaiannya luar biasa, tutur bahasanya tersusun rapi dari pusaka. Kenapa di pada kata Rasulullah orang ulama usul tujuan hatinya untuk dunia? Itu dikatakan ulama usul, bukan lillahi ta'ala. Dengan keilmuannya hanya menjadi pujian, dengan kealimannya ingin mencari pujian. Istilahnya itu dakwah dalam dana. Nah itu maksudnya. Nah itu namanya bahaya. Dan orang itu jelas-jelas akan banyak menyesatkan daripada umat. Ini adalah pandang masyhur, pandang dana ulangnya. Maka kita orang belajar itu saya bila suruh bentak air, bentak air, pas bentak air di getah misalnya, wah, ada yang besar dunia ini, besok pulang tinggi ya dari kurang dulu, nah, salaman pulang balik, ada yang besar, orang yang bujur alim itu terlihat daripada kelembutan bicaranya.
Orang yang benar-benar bertauhid dan bertasawuf itu terlihat daripada sifat kelakuannya. Nah itu tandanya. Berapa? 3 sudah. Jadi yang ketiga tadi, orang yang memandang rendah orang yang berilmu dan paham pada agama dan memandang tinggi atau memuliakan kepada orang yang kaya, itu termasuk dari tanda-tanda orang yang celaka. Yaqulullah Ta'ala, dan pada masalah yang ini tadi Allah Ta'ala berfirman, Aradtuhu walam yuridni, Aradtuhu walam yuridni, Fataratuhu, aku juga telah hendak menolonginya, aku ini hendak menolonginya, tapi ini seorang ada hendak menolong. Fataratuhu, maka aku tinggalkan. Maksudnya ini, aku julungi jabatannya ini kayak apa? Akan pikiran jalan keselamatan kepada yang kayak ini. Bila itu memarahi orang sufi, menjauhi orang yang berilmu, ikat kacang celaka. Dan ini dilisankan oleh Qasim begitu Rasulullah SAW. Maksud puji Tuhan supaya jadi selamat. Karena apa memilih mencintai orang sufi tadi? Nanginya ini kata itu karena bisa seorang pejabat saja. Lalu akan meninggalkan daripada orang aku cintai daripada alim, maka aku pun itu akan meninggalkan lawan. Artinya paling Tuhan daripada seorang hamba. Nah itu bahayanya. Padahal seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul ini tidak seorang pun menyampaikan menghendaki umat sesatnya. Mereka ini diutus menyampaikan jalan kebenaran, jalan keselamatan, dengan harapan umat ini mau mengumati jalan yang benar tadi. Sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala oleh para nabi dan rasul, ikan masih paling maka aku paling daripada itu. Artinya jangan mengharap selamat. Nah ini, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga sifat perbuatan kita, menjaga akhlak daripada diri kita, termasuk daripada orang-orang yang celaka dari dunia Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang terkutuk, orang yang selamat pada fitnah agama, selamat pada fitnah kubur, selamat pada fitnah dahsyat, selamat daripada segala huru hara yaumul qiyamah, dan selamat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak istri zuriat keturunan kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Ta'ala angkat derajat mereka sehingga kita berkumpul bersama-sama baginda Rasulullah SAW dalam surga Firdaus ala hadhihi al-Fatihah.